Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lisa Amelia dari kelas Sejarah Peradaban Islam 2 dengan NIM 20410404026. Di sini saya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Lisan, saya akan sedikit mengulas tentang beberapa materi terkait mata kuliah Sejarah Lisan. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian sejarah lisan. Sejarah lisan dalam pengertian umum yaitu suatu usaha pengumpulan data, informasi, dan keterangan tentang masa lampau dari seorang tokoh atau pelaku sejarah yang diperoleh melalui wawancara. Sedangkan pengertian lain menurut beberapa para ahli, ya salah satunya seperti William Moss Beliau menyatakan bahwa sejarah lisan adalah perekaman dari kenangan-kenangan yang dikemukakan oleh informan berdasarkan pengetahuan langsung. Selain itu, menurut pendapat lain yaitu menurut Willa Kabaum menyatakan bahwa sejarah lisan merupakan usaha merekam kenangan yang dapat disampaikan oleh pembicara sebagai pengetahuan tangan pertama. Sedangkan pengertian lain juga dikemukakan Oral History Society mengemukakan bahwa sejarah lisan adalah perekaman kenangan seseorang. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri sejarah lisan. Sejarah lisan tidak dapat dilepaskan dari esensinya, yaitu bersumber pada lisan bukan pada sumber tertulis. Segala yang diucapkan oleh pelaku menjadi dasar dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Memang informasi yang disampaikan oleh pelaku sangat subjektif. Oleh karena yang disampaikan lebih banyak berkenaan dengan peran dirinya. Sementara peranan orang lain yang sama-sama mengalami peristiwa tersebut seakan-akan terlupakan, bahkan tidak disinggung sama sekali. Namun yang pasti bahwa sumber lisan itulah yang dibutuhkan oleh peneliti dalam memperoleh informasi. Di samping sifat sejarah lisan yang lainnya, yaitu ciri-ciri sejarah lisan adalah penyampaiannya lebih banyak bersifat naratif. Hanya cerita pengalaman saja yang disampaikan oleh pelaku. Kadangkala lebih banyak membicarakan tentang tingkah laku atau peran yang dianggap baik oleh pelaku, sementara peran yang bersifat buruk masih ditutup-tutupinya. Hal ini manusiawi dan dianggap wajar. Untuk yang bab selanjutnya yaitu tentang kegunaan sejarah lisan. Sejarah lisan digunakan untuk melestarikan sejarah lokal maupun sejarah nasional. Yang dimaksud sejarah lokal merupakan suatu peristiwa yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Kadang pula tidak semuanya terungkap dan tidak semua orang dan masyarakat mengetahui sejarah tersebut. Sejarah lokal dapat dikategorikan sebagai sejarah nasional, seperti peristiwa pertempuran 10 November dan lain-lainnya. Dengan mengetahui peristiwa tersebut, kita mendapatkan informasi dengan melalui membaca beberapa buku-buku sejarah, atau mendapatkan informasi dari teman, ataupun juga mendapatkan informasi dari kakek atau nenek kita yang terdahulu. Di sini cukup jelas bahwa peristiwa-peristiwa tersebut terjadi di suatu wilayah tertentu dan cakupannya kemudian menjadi menjadi peristiwa nasional. Maka dari itu, sejarah lokal maupun sejarah nasional harus dilestarikan agar masyarakat umum mengetahui. Dan langkah pertama yang dilakukan peneliti yaitu menelusuri kembali jejak dan bukti peninggalan yang dapat menginformasikan tentang terjadinya suatu peristiwa tersebut, yaitu dilakukannya yang namanya penelitian. Langkah kedua yaitu melakukan wawancara sejarah. Wawancara sejarah lisan.
dengan para pelaku yang ikut langsung dalam peristiwa tersebut atau seseorang yang benar-benar mengetahui tentang suatu peristiwa tersebut. Adapun kegunaan dari wawancara sejarah lisan yaitu yang pertama, dapat mengungkapkan kembali peristiwa yang terjadi, dapat melestarikan sejarah lokal, masyarakat, dan nasional, dan efektif dalam mengungkap data sejarah perseorangan. Juga dapat mengembangkan interpretasi si pewawancara. Lalu, kegunaan yang lain yaitu metodologi sejarah lisan dapat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan informasi. Lalu, dapat membawa dimensi lokal baru dan sejarah keluarga. Kegunaan yang lain juga sebagai sangat penting untuk sumber untuk program-program di radio dan televisi, dan dapat memperoleh tambahan informasi bagi penelitian dan dapat berperan sebagai mata rantai masa lalu dan masa kini. Dalam melakukan sebuah penelitian tidak hanya mengendalikan sumber tertulis, akan tetapi juga membutuhkan sumber lisan, yaitu dilakukan wawancara dengan seseorang yang mengalami keikutsertaan dalam peristiwa tersebut. Persiapan wawancara sejarah lisan yaitu berikut merupakan persiapan yang dilakukan prawawancara sejarah lisan, yaitu yang pertama, langkah pertama yaitu memahami karakter narator. Narator yaitu seseorang yang hendak kita wawancarai. Setelah itu setelah melakukan observasi, menghubungi narator. Dapat dilakukan dengan via telepon, via email, atau bertemu dengan langsung, memastikan kapan hendak akan dilakukan wawancara tersebut, terkait wawancara tersebut. Lalu menyampaikan tujuan program. Penyampaian tujuan program ini yang meliputi alasan dibuat rekaman menjadi informasi tulis, di mana rekaman dan transkrip disimpan. Beberapa kali wawancara hendak dilakukan, apakah narator perlu mendapatkan kopi atau tidak. Lalu membicarakan juga tentang perencanaan pertemuan. Di sini kita merencanakan bersama narator untuk berapa kali hendak dilakukan pertemuan, dengan juga menyepakati tempat, waktu, serta tema terkait wawancara tersebut, serta juga menyerahkan kopi interview guide. Sebelum melakukan pertemuan dengan narator, hendaknya kita 2 hari atau 1 hari sebelum pertemuan kita mengingatkan kembali kepada narator apabila hendak melakukan pertemuan wawancara tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.